Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus masukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu juga terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, masih seputar topik hangatnya Misa Kudus bersama Bapak Paus ya, Jakarta di GBK. Ada beberapa hal luar biasa yang terjadi pada saat itu. Ada di sini yang datang langsung ke GBK? Silakan angkat tangan. Ada? Enggak ada ya. Saya juga enggak pergi. Saya cuma nonton live streaming ya. Ya, saya ingin menggarisbawahi setidaknya ada 2 event ya yang menarik yang bisa kita renungkan bersama, yaitu dari pemilihan lektor, yaitu bacaan pertama. Kalau kita lihat, bacaan pertama dibacakan oleh seorang pemuda yang tunanetra, namanya Benedictus Dustin ya. Saya pikir ketika akan menyaksikan misa ini, kita akan melihat semua orang-orang yang bertugas adalah orang-orang yang sempurna secara fisik, sehat lahir batin, penampilannya enak dan tentu tidak punya cacat atau kelemahan. Tapi ketika saya lihat bahwa yang membaca bacaan pertama adalah seorang tunanetra, saya berpikir apa maksud dari semuanya ini? Tentu ada maksud mengapa gereja memilih orang yang demikian untuk menjadi lektor bacaan pertama. Hal ini ingin membuktikan bahwa gereja tidak pandang bulu, bahwa kelemahan fisik itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bisa melayani Tuhan. Apapun keberadaan kita, kelemahan kita, Tuhan pasti akan pakai, karena setiap kelemahan yang kita miliki Tuhan pasti berikan kelebihan. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah tentang kaya dan miskin. Semua orang yang bisa ikut misa di GBK tidak dipandang bulu. Semua orang bisa ikut asalkan sesuai dengan kuota yang telah diberikan kepada masing-masing paroki. Baik kaya maupun miskin, semua duduk di tempat yang sama sesuai dengan tempat yang sudah dijanjikan atau disediakan. Hal ini sekali lagi gereja ingin membuktikan bahwa gereja ini adalah gereja yang universal. Gereja tidak memandang kaya dan tidak kaya. Semua sama di mata Tuhan. Kiranya dua hal inilah yang menjadi pesan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan dalam minggu ke-23 ini. Dari bacaan pertama dari surat Nabi Yesaya, bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, juga bacaan Injil ingin mengajak kita bahwa kelemahan fisik, kekayaan itu bukanlah alasan atau tidak menjadi hal yang penting bagi Tuhan. Tuhan bisa memutarbalikkan semuanya dalam sekejap. Yang buta, yang tuli, yang bisu Tuhan bisa ubahkan, bisa sembuhkan dalam sekejap. Yang kaya bisa Tuhan jadikan miskin dalam sekejap, dan yang miskin bisa Tuhan jadikan kaya. Jadi semuanya ini adalah berada di tangan Tuhan. Jadi kekayaan, kondisi fisik kita, semuanya ini kalau kita punya badan yang sehat, punya banyak kekayaan, semuanya ini bagi Tuhan adalah dari Tuhan. Kita semua hanya bisa menjaganya dan tidak ada yang perlu disombongkan.
Semoga melalui perayaan Ekaristi ini kita kembali disadarkan supaya kita mau selalu fokus pada Tuhan. Tuhan tidak memandang kekurangan kita, Tuhan bisa jadikan kekurangan kita untuk memuliakan namanya. Yang penting kita mau terus berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki bulan September ya. Bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Di lingkungan diadakan pertemuan untuk membicarakan atau membahas Kitab Suci. Kalau bisa datang hadir ya. Kita ikut mengikuti kegiatan lingkungan di dalam bulan Kitab Suci ini. Mengapa? Supaya mata kita, telinga kita, dan mulut kita ini terbuka. Ya. Yang penting adalah jangan sampai kita ini buta, tuli, dan bisu rohani. Ya. Tuhan yang menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini ingin membuktikan pada kita bahwa Tuhan pun bisa menyembuhkan kita. Bukan kesembuhan secara fisik, tapi yang penting adalah kesembuhan secara rohani. Tuhan yang menyembuhkan telinga dan mulut dari si bisu dan gagap ini juga ingin menyembuhkan kita yang mungkin tuli dan bisu secara rohani. Tuhan ingin membuka telinga kita supaya kita ini bisa mendengar dengan baik sabda Tuhan. Tuhan ingin menyembuhkan kebisuan kita supaya mulut kita ini bisa mewartakan kebenaran, mewartakan kabar gembira. Atau setidaknya mulut kita ini bisa memberitakan kebenaran, bukannya gosip, bukannya hal-hal yang tidak baik. Semoga kita semua semakin bertumbuh bersama kitab suci yang kita punya. Kita mau rajin membaca, mendengarkan firman Tuhan. Semoga sehingga kita bisa semakin mengenal kebaikan Tuhan dan berkata, semua baik yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati.